Dan disinilah kita berdiri sekarang. Di zamannya ketika mempelai wanita sudah tampil oleh sebuah pesan dari mulut Nabi Tuhan yang diutus di akhir zaman. Pesan atau roti kehidupan, seruan itu menghasilkan mempelai wanita. Dan kita tahu ketujuh guru dikumandangkan di Gunung Sunset itu. Amin. Di gunung waktu senja itu, di Arizona sana. Terjadi sebuah ledakan yang besar, mengguncangkan daerah tersebut. Dan ketujuh malaikat menampakkan diri. Dan William Branham diangkat naik ke dalam kumpulan malaikat tersebut. Dan sesudah ditugaskan kembali ke Jeffersonville, aku akan membuka meterai-meterai itu. Maka ketujuh malaikat itu naik ke angkasa dan membentuk kepala Tuhan Yesus. Awan supernatural yang misterius di atas ketinggian 27 mil, di mana tidak ada awan di sana, tidak bisa ada, tidak ada embun di sana, tidak bisa ada, tapi ada awan. Dan terbentang luas, seluas 31 mil. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Di atas ketinggian kira-kira 13.000 meter dari permukaan tanah, tidak ada awan lagi. Anda sudah di atas awan. Amin. Ya. Ini 27 mil. Hampir 40 km di angkasa. Harusnya nggak ada awan. Tapi ada awan. Amen. Sebuah segitiga piramida terekam di angkasa sana. Amen. Sang kepala menampakkan diri. Bisa terlihat. Anda bisa melihat awan misterius ini. Diterbitkan oleh majalah Life. Ini majalah asli. Oleh kasih karunia Tuhan. Bisa dapat dari saudara kita. Sudah di tangan saya semenjak tahun 2001. Ya. Dan ini yang kemudian harus diputar. Dan membentuk kepala. Wajah Tuhan Yesus. Ya kan? Seperti ini. Ini berlangsung pada waktu senja, sekitar jam 6 sore. Ketinggian 27 mil, dan bentangannya 31 mil. Diambil dari beberapa kota yang berbeda di wilayah Amerika Serikat. Pada waktu itu, 28 Februari 1963. Dan di halaman baliknya, termuat juga, dicantumkan di situ, adalah pelangi. Pelangi yang misterius juga muncul. Dan ditaruh di belakang halaman dari awan ini. Sehingga kalau Anda lihat, maka akan Anda lihat pelangi di atas kepala. Ya. Apakah hal yang kebetulan? Tidak. Tuhan desain segala sesuatunya. Karena bahkan para ilmuwan pada waktu itu tidak bisa memahami. Kok bisa ada awan di atas ketinggian tersebut? Dan malaikat Tuhan katakan pada Brother Branham, jangan jelaskan kepada para ilmuwan. Karena para ilmuwan ingin mendatangi Brother Branham untuk menanyakan apa maksudnya itu. Malaikat Tuhan katakan pada Nabi kita, itu tanda untuk mempelai wanita. Amin. Tetapi Tuhan mengizinkan para profesional fotografer dunia untuk mengambil foto tersebut. Karena ini tidak bisa difoto dengan kamera biasa. Harus dengan sebuah teleskop panjang yang besar untuk bisa mendapatkan kejelasan gambar tersebut. Haleluya. Sehingga majalah Life harus menempatkan itu di terbitannya. 17 Mei 1963. 17 Mei. Mei adalah angka 5 kasih karunia. 17 Mei hampir bersamaan dengan ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan kemudian air bah datang. Apakah ini? Sebuah tanda peringatan. Kristus menggenapkan Wahyu 10 ayat 1. Dia sendiri yang turun dari sorga, menginjakkan kaki yang satu di bumi dan satu di laut. Dan pada saat yang bersamaan,
malaikat ketujuh, William Branham, ada di bumi. Haleluya. Dan di mana dia menampakkan diri? Di Arizona. Gunung Sunset. Pantai barat. Barat. Waktu matahari terbenam. Menggenapkan Zakaria 14 ayat 7. Pada waktu senja akan ada terang. Itulah terang di waktu senja. Untuk apa? Melepaskan Roh Kudus. Kristus datang untuk melepaskan ketujuh meterai dan mengumandangkan ketujuh guru sehingga terjadi ledakan besar di atas gunung tersebut. Kristus turun di dalam rupa bentuk ketujuh malaikat. Amin. Dan di bumi nabi ada. Malaikat yang ketujuh di bumi. Haleluya. Dan kemudian naik ke angkasa, membentuk awan supranatural, itulah kepala dalam bentuk segitiga. Batu utama, sang kasih itu sendiri. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan Anda melihat di situ ada pelangi, ada awan, ada guntur, boom, ledakan. Anda pikir guru itu adalah ledakan? No, guru itulah suara Allah. Amin. Tapi yang dibuat menjadi sebuah ledakan. Buah. Ada guru, ada pelangi, ada awan. Apakah itu? Tanda turunnya hujan. Amin. Hujan yang kedua, hujan akhir. Roh Kudus untuk mematangkan dan menghasilkan panen. Amin. Tidakkah Anda yang dimatangkan? Tidakkah Anda panennya? Tidakkah mempelai wanita adalah bulir gandum yang harus masuk ke dalam lumbung pengangkatan? Tapi tidakkah Anda tahu bahwa yang dikumpulkan itu adalah hal-hal yang tak menentu? Hal-hal yang tak terurus? Misteri-misteri semacam benih ular, kealahan, baptisan air, dan lain sebagainya? Tidakkah itu hal-hal yang tak terurus? Tidakkah itu yang disebut firman yang terserak? Yang harus dikumpulkan oleh malaikat yang ketujuh sebelum Kristus sang kepala turun, sebelum ketujuh guru dikumandangkan, sebelum meterai-meterai dilepaskan, sebelum singa dari suku Yehuda menyatakan dirinya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tidakkah itu firman yang terserak, yang dikumpulkan lagi, tapi dikatakan oleh nabi yang sama. Hujan akhir turun, Roh Kudus datang untuk mematangkan benih. Amin. Haleluya. Mengumpulkan semua yang terserak dan kemudian Roh Kudus turun untuk menghasilkan panen. Amin. Sehingga dengan demikian Anda melihat firman dan mempelai wanita adalah sama. Glory. Haleluya.